Indonesia telah dikenal sebagai negara agraris dengan lahan yang subur, gemah ripah loh jinawi. Pertanian menjadi sandaran hidup mayoritas penduduk, walaupun tahun demi tahun menurun jumlahnya 42,48 juta jiwa pada tahun 2011 menjadi 41,20 juta jiwa pada 2012 dan menjadi 39,96 juta jiwa pada tahun 2013. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan perhatian dengan mengalokasikan APBN yang jumlahnya terus naik pada setiap tahunnya. 16,8 triliun pada tahun 2011 menjadi 17,83 triliun rupiah pada tahun 2012 dan kemudian menjadi 19,3 triliun rupiah pada tahun 2013. Sayangnya, kerja keras petani dan perhatian pemerintah untuk meningkatkan produksi belum membawa peningkatan kesejahteraan karena terus menurunnya kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh petani untuk keperluan konsumsi dan proses produksi. Nilai tukar petani atau NTP tahun 2013 turun 0,45% dari tahun 2012. Petani menjadi kurang diminati oleh generasi muda, sementara banyak petani yang beralih menjadi buruh pabrik dan buruh perkotaan. Perlu pemantauan lebih dekat untuk menemukan relevansi meningkatnya perhatian pemerintah melalui APBN dengan capaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. APBN yang dihimpun dari dana rakyat perlu diketahui oleh rakyat, kemana anggaran tersebut dialokasikan, untuk apa anggaran tersebut digunakan, memberi manfaat apa anggaran tersebut bagi rakyat. Walaupun ya setelah saya pikir-pikir begini, saya dibedah DPR, udah orang setiap bisa malah DPR gitu. Inprosula, sebuah NGO yang hidup dan berkarya di tengah dan bersama masyarakat, merasa peduli dan mendukung pencapaian efektivitas dan relevansi penggunaan APBN yang dihimpun dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Bersama dengan para pengurus gabungan kelompok tani atau Gapoktan se-DIY, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Karawang, Jawa Barat, Inprosula melakukan serangkaian kegiatan monitoring anggaran yang terkait dengan ketahanan pangan. Sosial termasuk para petani untuk melakukan advokasi anggaran ini, dan ini cukup berkembang pesat di berbagai negara. Jadi karena anggaran itu menjadi bagian hak atas pangan khususnya. Jadi kajian ini kalau boleh saya sampaikan ini mempunyai tujuan untuk mendukung mengkaji anggaran ketahanan pangan pemerintah untuk terutama sistem pangan komunitas. Monitoring ini diawali workshop bersama antara para pimpinan Gapoktan, SKPD Ketahanan Pangan, DPRD dan DPR serta para aktivis NGO untuk menyusun desain monitoringnya, meliputi fokus kegiatan yang akan dipantau, tujuan dan tolok ukur yang ditetapkan, lokasi, aspek yang akan dipantau, kebutuhan data dan informasi, menetapkan pelaku monitoring, serta menyusun jadwalnya. Dalam workshop ini telah ditetapkan Raskin sebagai fokus kegiatan atau objek pantauan, pihak-pihak yang akan dilibatkan, tahapan monitoring, penyusunan tim dan pembagian peran antar tim untuk pelaksanaan pemantauan atau monitoring. Nah, sekarang soal skor itu diselesaikan nanti kalau waktu mau tidur. Kalau dari 5 kabupaten ini kan besok rencananya kita monitoring.
Kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan tentang nomor 5 dan nomor gitu. Kulon Progo geser Gunung Kidul geser Sleman geser Bantul geser sini. Di Sinau saya kurang apa? Atau hal baru apa yang didapat dicatat untuk nanti memperkaya metode itu. Jadi ini tidak presentasi sendiri salah benar, tapi mari belajar dari wilayah yang lain. Paham ya? Baik, sekarang kita mulai dulu muter satu langkah. Ini adalah karya dari saudara kita di wilayah yang lain, dipelajari. Nggak usah dikritik, diambil hal yang baik. Tahap awal untuk memulai monitoring adalah rapat persiapan yang diikuti oleh konsultan dan tim manajemen Inprosula dengan tim monitoring dari wakil-wakil Gapoktan untuk memastikan jadwal dan alat-alat atau daftar pertanyaan serta pembagian peran antar tim. Maka kemudian bagi rotonya itu tidak hanya pada rumah tangga miskin, tapi termasuk semua rumah tangga yang ada di Bujunan itu. Masing-masing kabupaten juga ambil Gapoktan motor berpotensi gitu, sehingga jangan sampai asal Gapoktan gitu, dan kalau mungkin bisa mewakili. Ya. Kami pun gini, untuk Sleman itu kan ada wilayah barat, ada wilayah tengah, dan ada wilayah timur. Di sisi lain untuk lereng Merapi, untuk Prambanan kan miskin minded kayak itu kan produksi pangan beras kan kurang. FGD di Balai Desa menjadi salah satu metode pelaksanaan monitoring. Dalam FGD yang diikuti oleh perangkat desa, SKP teknis, tim koordinasi Raskin dan kelompok masyarakat ini membahas tentang dokumen perencanaan dan pelaksanaan Raskin di desa, sasaran Raskin, kemanfaatan, potensi-potensi penyimpangannya, serta peluang perbaikannya. Ada 4 desa yang ditetapkan sebagai sampel lokasi monitoring, yaitu Desa Pendowerjo, Kabupaten Kulon Progo, Desa Triharjo Bantul, Desa Sendangrejo Sleman, dan Desa Harjosari Gunung Kidul. Hasil FGD diverifikasi melalui wawancara dengan masyarakat penerima dan non-penerima. Masih didapat masyarakat yang berhak menerima karena kemiskinan, tetapi ternyata tidak menerima karena tidak terdaftar dalam daftar rumah tangga sasaran atau RTS. Raskin, Mbok. Beras kula ora entuk, ora tak kaya di saat kilo pun mboten mesti lekane wulan wingi mboten disukani. Kenging napa niku jenengan pun matur dukuh napa pun sasi pisan ngantos sepriki dereng pikantuk. Lah kula matur kalih Bu Lurah niku ya dereng dangu wingi niku. Nggih, ingkang baken sampun usaha matur ngoten nggih. Nggih. Kula niku ngantos ngeten ya, Mas. Jawab mari to wong sik tiyang nem-nem do sami rasane nyambut gawe pun asal kok kula mboten asal rak nggih. Hasil monitoring yang berupa temuan positif dan temuan negatif didiskusikan lagi di tingkat kabupaten. Selain untuk mendapatkan konfirmasi dari para pihak yang berkompeten dalam Raskin, FGD tingkat kabupaten ini juga untuk mengakumulasi temuan-temuan di tingkat desa dan mendiskusikan tindak lanjutnya untuk memperbaikinya. Hasil FGD tingkat kabupaten yang merupakan potret Raskin di masing-masing kabupaten dibahas melalui rapat pleno tim monitoring untuk finalisasi secara keseluruhan. Selain finalisasi, rapat pleno tim monitoring ini juga untuk merumuskan kertas kerja perbaikan Raskin ke depan dan langkah-langkah melakukan advokasi seperti publikasi, lobby, dialog, hearing, dan pengembangan media advokasinya.
Beberapa pointers dalam kertas kerja yang dirumuskan bersama menjadi Raskin daerah atau desentralisasi Raskin ini memuat antara lain: 1. Penetapan RTS bukan oleh tim koordinasi Raskin pusat, tetapi oleh tingkat kabupaten berdasar musyawarah kelompok masyarakat paling bawah. Kedua, pengadaan beras dari produksi petani di desa lokasi Raskin yang memiliki surplus beras. Ketiga, mengalokasikan anggaran Raskin dari APBN, nomenklatur Kemenkokesra untuk Raskin. Asosiasi Gapoktan DIY yakin desentralisasi Raskin akan meningkatkan kualitas capaian target 6 tepat yang ditetapkan pemerintah pusat: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Di samping itu, adanya jaminan bahwa Raskin diprioritaskan berasal dari petani setempat akan memberikan kesejahteraan bagi petani yang masih merupakan kelompok terbesar masyarakat miskin. Esensi menjadi representasi sekian petani itu yang harus kita pegang. Ini salah satu hal yang pertama ingin saya sampaikan. Secara ini menjadi prinsip bagi saya untuk pegangan teman-teman yang saya anggap ini mewakili masing-masing kabupaten gitu. Semua teman-teman kabupaten harus meningkatkan kapasitasnya. Maka judul kita, kegiatan kita yang didukung oleh program itu Bapak Ibu, judulnya adalah pengembangan kapasitas kabupaten. Benar apa yang disampaikan Mas Satiman dan teman-teman, belum ada asosiasi kabupaten, karena ketika itu asosiasi maka butuh pengorganisasian. Karena butuh pengorganisasian maka butuh pengembangan kapasitas. Dialog interaktif melalui RRI ini diselenggarakan secara rutin. Tim Inprosula atau Sarijo, Wakil Gapoktan Sleman Susmono, Wakil Gapoktan Gunung Kidul Panikem menjadi narasumber dalam dialog interaktif ini. Kegiatan ini menjadi media untuk publikasi hasil monitoring, sosialisasi perbaikan ke depan, membangun opini masyarakat umum, dan mobilisasi dukungan dari para pihak. Dari program tersebut, akan tetapi yang kita temukan dari masing-masing daerah khususnya kabupaten otomatis hampir sama. Untuk validasi data itu kurang valid, dan mungkin dari sisi manfaat itu sangat bermanfaat bagi kaum miskin, akan tetapi dari tepat sasaran kurang tepat karena data yang kurang tepat. Tidak jauh berbeda. Di samping itu juga dilakukan talk show dan dialog interaktif yang disiarkan secara live di TVRI Yogyakarta dengan narasumber Pak Sarijo, Inprosula, Beni Suarsono Bapeda DIY, dan Dr. Andes Juwarto, anggota DPR RI Komisi 4. Sasarannya tidak tepat, kemudian kualitasnya kadang tidak sesuai dengan pagunya, jumlahnya kadang juga tidak sesuai dengan bungkusnya di karung itu ya, tertulis 15 kilo tetapi 15 kilo tapi isinya kan kadang kurang 15 kilo gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Sarijo kan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Kami tentu di pemerintah DIY tidak tinggal diam dan memang tapi menemukan fakta yang sama berarti. Artinya dari fakta-fakta yang ada coba kita telusuri apakah betul fakta-fakta itu benar adanya. Setelah kita melihat kebenaran empiris itu lalu kita lakukan kajian bersama. Tentu pandangan Pak Sarijo menjadi inputing kami yang sangat baik, terutama bagi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di DIY. Tentu kami harus bicara dengan banyak hal. Tentu kita juga sudah harus mulai mengupayakan budaya malu misalnya. Kalau lebih kenapa kita menerima dari Raskin, saya kira itu upaya-upaya yang sangat konkret dari pemerintah DIY. Apalagi gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, punya kewenangan dan otoritas yang cukup untuk ini, sehingga jaringan dari Bulog sampai ke tingkat distribusi dan seterusnya, dari distribusi ke tingkat penerima sampai RTM, tentu menjadi kewajiban pemerintah DIY dalam hal ini adalah untuk menjaring apakah benar-benar tepat mutu, tepat sasaran, tepat jumlah yang tadi dikeluhkan oleh
Pak Sarijo. Baik, kita akan mengurai dulu satu persatu barangkali Pak Benny. Kalau Baik. ketidaktepatan sasaran ini pertama kali, kemudian data yang digunakan apakah data BPS atau data yang lain? Kemudian klausul untuk menentukan RTS ini sendiri apa? Ini Mas, jadi soal Raskin ini memang persoalan tersendiri ini ya, persoalan yang khusus begitu. Jadi kalau kita di DPR itu ya, termasuk rapat kerja kita dengan Bulog gitu, itu kita konsentrasikan penuh gitu, karena memang dikaitkan dengan RTS begitu. Tapi ternyata di RTS itu setiap tahun ya tidak ada perubahan, padahal di situ ada pro growth, pro job gitu kan. Masa kalau di laporan-laporan gitu kemiskinannya menurun gitu. Tapi kalau kita crash dengan Bulog gitu, Bulog yang meminta tambahan anggaran itu baru ketahuan gitu. Ada penurunan enggak itu kan? Ternyata tidak gitu, karena setiap tahun ya begitu terus gitu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Sarijo begitu kan, kalau daerah yang sudah surplus, Mas dari Bapeda gitu ya, Mas Benny itu ya, mestinya kan kemudian terevaluasi dengan baik begitu kan, sehingga angka raskinnya ini kemudian menjadi variabel gitu kan, variabel bahwa pertumbuhan di daerah ini menjadi lebih bagus begitu kan, karena raskinnya kemudian menurun begitu. Nah, raskin ini kan bermasalah banyak Mas. Dari dulu itu udah setiap tahun kita pasti kalau ketemu dengan Bulog itu udah isinya cuma mau marah aja. Dalam rangka mencari dukungan lebih luas dan kuat, juga dilakukan audiensi dengan anggota DPD RI dari DIY, yakni GKR Hemas. Jenis bantuan yang akan disampaikan, beras yang akan diambil, pihak yang mengkoordinir, yang mengelola, itu dibutuhkan oleh daerah, bukan oleh pusat seperti ini. Kita nggak bisa apa-apa. Intinya begitu. Jadi begitu, Ibu Ratu yang kami hormati. Nah ini nanti tentu saya akan mengajak kepala dinas yang berkaitan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Karena saya kira kalau saya hanya mendengar laporan Bapak, tapi tidak dikompilasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu nanti saya juga bisa berkomunikasi dengan Pak Bupati maupun juga Bapak Gubernur dengan kepala dinasnya. Saya kira ini perlu ada satu pertemuan juga. Upaya lain yang ditempuh adalah selalu melibatkan pers untuk meliput setiap kegiatan. Perlindungan sosial tentang pangan ini dalam bentuk raskin daerah seperti apa? Hearing penyampaian gagasan desentralisasi raskin juga disampaikan kepada DPRD DIY, pengurus Asosiasi Gapoktan DIY dengan DPRD DIY, diterima pimpinan Komisi B DPRD DIY, Ketua Insinyur Gatot Setio Susilo MM, dan Sekretaris Komisi B Dr. Andes Agus Mulyono MM. Walau semuanya kalau baca-baca DPRD lah, udah mesti memperjuangkan yang masuk ke DPRD. Bahkan ini kan masing-masing pada tahu nih Pak Agus ini nanti di dapil mana gitu. Makanya di dapil mana? Ini seluruh provinsi kan ada gitu. Loh, kan harus begitu Pak. Jelas saja bahwa tetapi kita berharap Pak Agus bisa merepresentasikan yang dia kerjain sekarang ini berbasis pada isu yang sekarang kita perjuangkan ini. Saya kira sah-sah saja karena partai dukung kalau memang isu yang sudah kita perjuangkan itu menjadi perjuangan Pak Agus, menjadi perjuangan Pak Gatot. Dilalahnya ini dapilnya berbeda sehingga tidak mau ya ini supaya sebenarnya kita harus ada jarak ini kan representasi harus jelas siapa yang direpresentasikan, apa yang direpresentasikan gitu. Itu bagus. Jadi intinya semacam kertas kerja itu kami sampaikan nanti sebagai alasan kita. Kemudian nanti daerah dalam ini saya tahu kalau nanti membuat surat kepada Kementerian Desa, kita akan bersama-sama mendukung data-data. Kampanye publik untuk membangun kesadaran publik
mengenai pentingnya desentralisasi Raskin juga melalui kegiatan pengajian akbar. Kegiatan bertajuk Ngaji Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng, bertemakan Madep Mantep Pangane Dewe, desentralisasi Raskin. Sayang, kita nggak tahu kemana pergi. Tak sanggup kita dengarkan suara yang sejati. Langkah kita mengabdi pada nafsu sendiri. Yang bisa kita pandang hanya kepentingan sendiri. Sayang, orang pintar tak tahu mengaji. Kepala terkadang merasa benar sendiri. Semua dituding-tuding dan dicaci maki. Yang lainnya salah, hanya dia yang suci. Oke, bismillah kita mulai. Kenapa saya ngomong Al-Quran? Saya anggap ono wong ngaji Quran nganti khatam jur khataman. Ning nek wong Kulon Progo iki ora apal Quran, ora ngaji Quran, ning uripe wis nglakoni Quran nggih Pak Bupati nggih. Uri-uri duwe martabat, madhep mantep, pangane dhewe, terus tersinggung ono kata Raskin dur gawe desentralisasi Rasda. Malam hari ini kita resmikan ndak Raskin lagi, tapi Rasda po Rasdawa sapi turute. Itu kan kaya wong khataman. Angel golek bupati kaya ngene iki. Ngayal kuwi karo Indonesia. Indonesia ora muruki ngono kuwi lho. Indonesia muruki nyolong, muruki ora jujur, gitu, muruki ngakali gitu kan. Tapi di Kulon Progo Masya Allah biasanya kerengan kuwi DPR karo eksekutif kerengan ning dindi incer-inceran iki mah kok jare kok jangkep teko kabeh tur anggota DPR nggo peluk kaji ki lho Dan ya iki seneng ki tenan ki dengan nggo peluk kaji ki lho Jan. Nah, jadi malam hari ini bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kulon Progo adalah contoh soal uswatun hasanah bagi seluruh Republik Indonesia. Keyakinan, tekad yang dilandasi semangat akan membuahkan hasil yang diidam-idamkan, kesejahteraan petani. Sepertinya sangat menarik. Beberapa di antaranya merupakan teman-teman yang tidak bisa dianggap enteng. Persoalan kualitas beras, bagaimana mungkin petani yang sudah terbiasa mengkonsumsi beras enak, bagus, yang dihasilkan oleh sendiri, diberikan beras Raskin yang tidak jelas asal-usul dan kualitasnya. Tentu monitoring ini tidak akan hanya berhenti pada monitoring, tetapi berdasarkan pertemuan-pertemuan lanjutan dari membahas hasil monitoring, ada banyak upaya yang harus dilakukan. Asosiasi Gapotan DIY bersama dengan Indosula ingin secara konsisten mendorong bagaimana program desentralisasi Raskin bisa terlaksana. Beberapa stakeholder mulai dihubungi, beberapa pemangku kepentingan yang lain juga mulai diajak
bersama-sama untuk bagaimana bisa merealisasikan desentralisasi Raskin. Yang terpenting dari implementasi program desentralisasi Raskin adalah diberinya kewenangan daerah untuk membuat keputusan-keputusan di dalam hal satu soal penentuan rumah tangga sasaran, keputusan-keputusan untuk pengadaan beras itu sendiri. Karena selama ini justru persoalannya adalah ketika keputusan-keputusan mengenai penentuan rumah tangga sasaran dan pengadaan beras itu secara pusat, maka ini menjauhkan dari realita masyarakat yang ada, termasuk juga mengabaikan realitas kemampuan produksi beras masyarakat petani. Sayang, 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 orang pintar tak tahu mengaji, kepala terkadang merasa benar sendiri, semua dituding